Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya, termasuk nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita masih bisa tatap maya. Salat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak. Baik, pada kesempatan ini saya Ropiani dari kelas D1 PJJ UIN Siberseh Nurjati Cirebon akan berbagi sedikit pengetahuan tentang ilmu rijalul hadis. Istilah-istilah penting dalam ilmu hadis itu ada sanad, ada isnad, musnid, matan, dan perawi. Sanad menurut bahasa itu sandaran atau penopang. Namun menurut istilah, jalan yang menghubungkan para perawi sampai kepada matan hadis atau rangkaian nama perawi dari generasi ke generasi. Kemudian ada isnad. Isnad artinya menyandarkan atau menghubungkan suatu hadis kepada yang mengucapkannya, yaitu Rasulullah SAW. Menurut Ibnu Hajar menyebutkan jalan matan atau maknanya hampir sama dengan sanad. Kemudian ada musnidi. Musnidi adalah orang yang meriwayatkan hadis lengkap dengan sanadnya. Kemudian matan. Matan itu secara bahasa artinya sesuatu yang keras atau menonjol. Sedangkan secara istilah, isi hadis perkataan terakhir pada ujung sanad, yaitu redaksi sabda Rasulullah SAW. Kemudian ada perawi. Perawi adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari guru-gurunya. Atau disebut juga rijal al-isnad. Ilmu rijalul hadis, ilmu yang mempelajari biografi perawi seperti kelahiran, wafat, guru, murid, negeri, kejujuran atau kondisi mereka. Tujuannya adalah mengetahui kualitas perawi untuk menentukan derajat hadis, apakah sahih atau doif. Fungsi pentingnya yaitu mengetahui kesambungan sanad, mutasil atau muqati, mengetahui apakah perawi thiqah atau tidak, membongkar perawi pendusta dengan cara menghitung usia, tahun pertemuan, dan lain-lain. Contoh analisis sanad, ulama seperti Abdul bin Al-Mubarak mengecek siapa gurunya, apakah thiqah, apakah mungkin bertemu sesuai tahun kelahiran wafatnya, jarak generasi. Jika tidak mungkin bertemu, sanad terputus. Itu berarti artinya sanad terputus. Nah, kemudian ada sahabat Nabi. Definisi menurut ulama hadis seseorang mukmin yang pernah bertemu Rasulullah dan wafat dalam keadaan Islam, termasuk yang hanya melihat sekali, yang tidak meriwayatkan hadis, yang masih kecil, yang buta, tidak melihat tapi bertemu. Cara mengetahui seorang adalah sahabat itu mutawatir, masyhur, pernyataan para sahabat lain, pengakuannya sendiri tapi disertai bukti. Menurut ahlu sunnah, seluruh sahabat adalah adil. Pertikaian yang terjadi pasca wafat Nabi berdasarkan ijtihad yang salah tetap dapat satu pahala. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Aisyah istri Nabi, istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Sa'id al-Khudri. Sahabat terakhir meninggal itu Abu Tufail, Amir bin Wasilah. Itu wafat pada 110 Hijriah. Biografi sahabat contoh paling terkenal Al-Istiqam, Ibnu Abdul Bar, Usud Al-Qobah, Ibnu Al-Athir, Al-Isabah, itu dari Ibnu Hajar. Paling lengkap 12.000 biografi, termasuk pengulangannya. Kitab-kitab Tabaqat, generasi perawi metode penulisan berdasarkan generasi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Karya terkenal contohnya Tabaqat Al-Kubra Ibnu Sa'adah, Tabaqat Al-Muhadithin, Tabaqat Ar-Ruwat, itu dari Khalifah bin Hayat. Terus ada penulisan berdasarkan negeri, contohnya Tariq Baghdad, itu dari Al-Qatibah Al-Baghdadi, Tariq Dimas, itu dari Ibnu As-Sakir, Tariq Naisabur Al-Hakim. Kitab-kitab ini membuat biografi utama perawi sejarah negeri dan perkembangan hadis. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.